Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azizah dengan NIM S1E12110. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan tugas, yaitu membuat form yang isinya ada semua elemen yang telah dipelajari atau yang telah diajarkan. Langsung saja. Pertama-tama di sini saya akan menggunakan scroll view, di mana ini adalah tampilan yang mengizinkan scroll vertikal jika kontennya lebih besar dari layar. Selanjutnya, di sini kita tambahkan linear layout dengan layout width-nya match parent, lalu layout height-nya write content, lalu di sini kita tambahkan orientation ke vertikal. Selanjutnya di sini kita tambahkan text view, itu yang digunakan untuk menampilkan judul teks tebal dengan layout width-nya di sini kita simpan red, ini juga kita simpan red content. Lalu kita tambahkan, kita tambahkan lagi Android text-nya. Nah, di sini saya akan buat string untuk header. Lalu kita tambahkan untuk teks style, Android text style itu bold. Lalu text size ini kita simpan 24 SP dengan ukuran font 24 SP. Oke, kita tutup. Lalu juga kita tambahkan lagi untuk edit text dengan layout width-nya kita simpan 300 dp. Layout height-nya sampai sini wrap content. Lalu kita tambahkan lagi layout margin-nya. Ini saya menambahkan ID. Android ID untuk text view di sini kita simpan ID header.
Lalu layout marginnya untuk edit text sendiri sini simpan 8 dp. Nah ini untuk margin top. Habis itu kita simpan hint. Nah, di sini nanti kita simpan string your name. Nah, selanjutnya kita buat lagi linear layout untuk tampilan satu baris. Dengan sini kita pilih match parent untuk width-nya dan height-nya kita pilih wrap content. Kita tambahkan di sini untuk margin top-nya itu 16 dp. Dan kita simpan. Setelah itu untuk text view untuk menampilkan label delivery dengan layout width-nya itu wrap content. Layout height-nya juga kita simpan wrap content. Lalu kita simpan di sini untuk margin N-nya. Yaitu sebesar 16 dp. Lalu kita simpan text dengan string delivery. Setelah text view di sini kita buat switch, yaitu memungkinkan pengguna untuk mengaktifkan atau menonaktifkan pengiriman. Ketika diaktifkan, ini akan memanggil method on click switch. Adapun codingannya seperti ini. Nah, dengan width-nya itu wrap content, lalu height-nya juga wrap content. Nah, di sini kita tambahkan on click untuk memanggil metode berguna untuk memanggil metode di main klik switch. Lalu kita tambahkan ID dengan ID nanti itu simpan ID switch delivery. Oke. Selanjutnya di sini kita simpan elemen radio group yang digunakan untuk memilih opsi pengiriman, di mana di sini nanti berisi 2 elemen radio button. Radio group dengan width-nya itu wrap content, height-nya juga kita simpan wrap content, kita tambahkan orient
Tambahkan orientation-nya horizontal. Tidak lupa kita tambahkan ID dengan ID-nya di sini kita simpan radio group delivery option. Nah, setelahnya di sini ada radio button, akan terdapat dua elemen radio button, di mana di sini radio button yang pertama ini untuk opsi makan di tempat. Dengan untuk radio button yang pertama sini kita simpan bit yang pertama itu wrap konten, lalu untuk height-nya juga wrap konten kita simpan juga untuk teksnya. Nanti di sini kita akan simpan satu string yaitu it option. Lalu kita simpan juga untuk layout margin top-nya. Harus kita gunakan margin n itu 8 dp. Lalu kita simpankan juga ID it option. Nah, untuk radio button yang kedua ini untuk pesan bungkus. Sama, untuk wrap konten, wrap konten, teksnya juga. Di sini simpan juga string. Stringnya itu takeaway. Tidak lupa ID-nya. Itu takeaway option. Nah, setelah radio group di sini kita simpan spinner yang digunakan untuk memilih makanan dari daftar yang disediakan. Ini akan mengambil sumber array yaitu array put list untuk daftar pilihan. Nanti kita akan buat di sini di string panel. Nah, kita simpan teks spinner. Nah, di sini spinnernya sendiri kita simpan width-nya 300 dp. Lalu untuk layout height-nya 48 dp. Kita tambahkan juga layout gravity-nya yaitu center. Lalu kita tambahkan lagi margin top-nya itu sebesar 8 dp. Juga entries untuk entries-nya kita simpan untuk array yang akan kita buat nanti di string XML. Kita buat list
Nah, ini kita tidak lupa menambahkan ID. Dengan ID-nya itu spinner food. Selanjutnya di sini kita buat lagi elemen frame layout yang akan digunakan untuk menampilkan gambar makanan dan harga. Nah, itu adalah untuk hitnya wrap content, hitnya juga wrap content. Kita tambahkan margin top-nya 16 dp dan gravity-nya kita kasih yaitu center. Nah, sini tentunya kita akan simpan elemen image view yang digunakan untuk menampilkan gambar makanan. Ini kita untuk width-nya kita simpan 300 dp, lalu untuk height-nya kita simpan 200 dp, gravity-nya kita simpan center, lalu untuk scale type-nya kita simpan center part. Lalu untuk circuit-nya sendiri di sini, yang saya sudah menyediakan di drawable itu 3 gambar, yaitu ada makanan nasi ayam GPG, nasi goreng GPG, dan nasi telur. Nah, untuk kita sendiri di sini kita simpan add drawable ke makanan nasi telur. Lalu kita tambahkan ID, yaitu image view food. Nah, yang selanjutnya di sini maaf, maksud saya di sini text view, yang dimana ini ya digunakan untuk menampilkan harga makanan. Nah, untuk itu sendiri kita simpan wrap content. Levelnya juga sama, kita simpan wrap content. Nah, kita tambahkan padding sebesar 16 dp. Lalu gravity-nya, gravity-nya kita simpan button. Lalu text style-nya simpan bold. Lalu text color-nya kita ambil color white. Lalu kita tambahkan ID,
yaitu text view price. Nah, setelahnya di sini kita simpan lagi linear layout yang digunakan untuk menampilkan pilihan tambahan. Itu 300 dp. Nah, di sini untuk cake-nya itu wrap content. Lalu gravity-nya itu disimpan center. Habis itu orientation-nya disimpan vertikal. Oke, kita tutup. Nah, selanjutnya kita simpan elemen checkbox, di mana ini berguna untuk memilih saus. Dengan width-nya itu wrap content, height-nya sama, wrap content, margin top-nya simpan 16 dp. Lalu text-nya kita simpan string dengan string font size. Tertutup. Selanjutnya untuk elemen checkbox yang digunakan untuk imun, memilih imun. Nah, sama konten kita tambahkan teks dengan string gender atau imun. Tidak lupa kita tambahkan ID dengan ID checkbox cucumber. Lalu kita tambahkan untuk ID-nya checkbox sauce. Jadi checkbox hot sauce. Oke. Nah, setelah checkbox, di sini kita akan menambahkan toggle button atau elemen toggle button yang digunakan untuk memilih tambahan nasi, di mana sini akan memiliki dua option, yaitu tidak tambah nasi dan tambah nasi. Nah, untuk width-nya sendiri sini kita simpan wrap content, height-nya sama wrap content, ID-nya di sini kita simpan toggle button extra price. Nah, setelahnya kita simpan gravity
Detail gravity-nya kita simpan center. Nah, selanjutnya kita tambahkan teks all. Kita tidak tambah nasi dan on-nya kita simpan tambah nasi. Kita tutup. Nah, selanjutnya kita simpan elemen image button, di mana image button ini digunakan untuk menampilkan informasi tambahan, di mana ketika diklik, ini akan memanggil metode onClick image button. Oke, kita simpan width-nya 48 dp. Lalu untuk height-nya juga kita simpan 48 dp. Dengan gravity-nya kita simpan center. Lalu kita simpan layout margin-nya sebesar 16 dp. Lalu kita simpan scale type juga, yaitu keep center. Lalu simpan juga on click. Nah, ini ketika diklik on click image button. Nah, ini perfect-nya kita sudah simpan, itu icon info, add drawable icon info. Oke, selanjutnya kita masuk ke elemen text view, yang dimana ini digunakan untuk menampilkan detail pesanan, dimana ini akan diperbaharui jika pengguna mengisi informasi. Dan kita simpan match parent untuk height-nya, lalu untuk width-nya itu match parent, height-nya kita simpan wrap content. Selanjutnya kita simpan padding sebesar 24 dp. Kita simpan di sini ID, yaitu text view order detail. Nanti sih kita tutup. Nah, button ini sini soalnya kita simpan elemen button yang digunakan untuk mengirim pesanan. Kemudian ketika diklik, ini akan memanggil method onClick order button. Button. Kita simpan width-nya 300 dp. Lalu height-nya 48 dp. Kita simpan gravity-nya. Ya, gravity-nya center. Tambahkan juga teks, itu sebuah string, itu string order button. Lalu kita simpan juga on click, dimana ketika diklik akan terpanggil yaitu on click order button. Kita tutup. Selanjutnya kita akan masuk ke main activity Java. Nah, sebelum itu kita lihat dulu tampilannya. Kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke main activity Java.
Sebelum kita masuk ke main activity Java, di sini kita buat dulu string sesuai apa yang telah kita tulis di main XML tadi. Nah, di sini kita buat string untuk header, yaitu pilih menu, lalu kita buat lagi string dengan yang delivery, itu pengantaran. Lalu kita buat lagi string untuk it option, itu makan di tempat. Hmm. Makan di tempat. Lalu kita buat lagi untuk take away, untuk bungkus. Lalu untuk order dan itu pesan sekarang. Lanjut untuk buat files dan dan- Nah, setelah membuat string XML-nya, selanjutnya kita masuk ke main activity Java. Baik, di sini saya akan lanjutkan untuk codingan main activity-nya. Nah, pertama di sini kita buat metode yang dipanggil saat tombol switch diklik. Kita buat kelas public void on click switch view view. Ini kita alt enter supaya kelas view itu diimport. Nah, lalu di sini kita buat untuk mendapatkan referensi ke objek switch dengan ID switch delivery dari tampilan XML tadi. Switch delivery find view by ID dengan reference ID to switch delivery. Setelah itu kita buat
radio group delivery option, di mana di sini kita akan mendapatkan referensi ke objek radio group dengan ID radio group delivery option. Delivery option dari tampilan sama dengan find view by ID radio group radio group delivery option titik koma. Nanti kita simpan boolean switch, itu memeriksa apakah switch dalam keadaan aktif. Boolean switch value sama dengan switch delivery is checked. Kita simpan if switch value radio group delivery dot set visibility, di mana jika switch aktif maka radio group disembunyikan dengan invisible view dan else radio group delivery option set visibility, yang dimana jika switch non-aktif maka radio group ditampilkan. View dot visible. Nah, selanjutnya kita buat metode yang memuat logik untuk mengubah gambar dan harga berdasarkan pilihan pada spinner. Kita simpan public void refresh image. Kita simpan spinner. Food find ID, di mana kita akan mendapatkan referensi ke objek spinner dengan ID spinner food dari tampilan. Nah, untuk refresh image sendiri, nah di sini kita simpan references ID spinner food titik koma. Nah, untuk image view-nya, di mana ini kita akan mendapatkan referensi ke objek image view dengan ID image view food dari tampilan. Image
view food. Find view by ID. r.id-nya itu image view food titik koma. Nah, selanjutnya kita akan mendapatkan referensi ke objek text view dengan ID text view price dari tampilan text view price sama dengan find view by ID r.id-nya text view price. Nah, setelah itu kita akan membuat adapter array, yaitu membuat adapter array adapter dengan char sequence dari sumber resource yang didefinisikan di dalam aplikasi dengan nama footlist. Ini kita simpan array adapter char sequence adapter sama dengan array adapter dot create result from resource main activity dot list koma reference array dot put list koma android dot r dot layout simple underscore spinner underscore item titik koma. Selanjutnya kita akan mengatur tampilan item pada drop down spinner dengan kita simpan adapter set drop down view resource android dot layout dot r dot layout dot simple underscore spinner item spinner drop down item nah selanjutnya di sini kita tidak menyimpan selanjutnya kita akan
menyimpan spinner food dot lalu kita simpan set on item selected listener new adapter view on item selected listener. Nah, di dalamnya kita simpan sebuah kelas untuk mendapatkan ID item yang dipilih pada spinner dengan kita masuk ke if selected ID sama dengan 0. Di sini kita tambahkan in selected ID di mana untuk mendapatkan ID item yang dipilih pada spinner dengan in select ID sama dengan spinner dot get selected item get selected item ID Tcom. Nah, kita masuk ke pengkondisian if di mana if image viewfoot dot set image resource di mana ini mengubah gambar pada image view menjadi gambar nasi telur ketika pengguna memilih makanan nasi telur. Lapar. Ada.
Selanjutnya kita simpan untuk mengatur teks harga dengan text view price dot set text RP 10.000 naspat. Oke, lanjut. Yang kita simpan else if select ID sama dengan 1, maka kita copy saja. Nah, ini kita ganti jadi nasi goreng. Oke, harganya 15. Lalu if ada selected ID-nya 2, maka nasi ayam. Zen ke nasi ayam, tapi nasi ayam. Oke, lanjut. Harganya 20. Oke, lanjut. Di sini oke. Nah, eh di sini kita tambahkan public void nothing on nothing else. Nothing selected. Adapter view. Lalu adapter view. Oke. Kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kita tambahkan string note. Oke, string note titik koma. Lalu kita akan buat metode yang dijalankan saat tombol image button diklik, di mana memuat pesan dengan detail pesanan yang menampilkan di text view. Nah, di sini kita simpan. Aduh. Public void on click image button view QQ. Oke. Ayo kita simpan node sama dengan
not plus sama dengan detail pesanan titik koma. Lalu kita akan mendapatkan referensi. Oke. Gas. Edit. Kita menyimpan edit text customer name, yaitu dimana kita akan mendapatkan referensi ke objek edit text dengan ID edit text customer dari tampilan atau file XML. Oke. Edit text choose customer name sama dengan find view by ID reference ID dot edit text customer name titik koma. Selanjutnya kita akan lagi spinner food. Kemudian untuk mendapatkan referensi ke objek spinner dengan ID spinner food dari tampilan sama dengan find view by ID r.id spinner food titik koma. Lalu selanjutnya kita akan menyimpan switch, di mana di sini untuk mendapatkan referensi ke objek switch dengan ID switch delivery dari tampilan. Delivery sama dengan find view by ID r.id switch delivery. Oke, selanjutnya untuk radio group. Kita akan mendapatkan referensi ke objek radio group dengan ID radio group delivery option dari tampilan. Radio group delivery option. Find view by ID r.id radio delivery option lalu titik koma. Lalu untuk text view
the detail kita simpan if facts util dot is empty, edit text value, not nama pemesan, edit text value, oke. Di mana ini akan menambahkan nama pemesan ke pesan detail. Else note nama pemesan belum diisi, titik koma. Selanjutnya kita menyimpan boolean untuk memeriksa apakah switch dalam keadaan aktif. Oke, boolean switch value sama dengan switch delivery dot is checked. Ya, untuk memeriksa switch, lalu titik koma, lalu if switch value, oke, di mana sini kita simpan integer radio button ID untuk mendapatkan ID radio button yang dipilih pada radio group. Radio button ID sama dengan integer radio group delivery option that get checked radio button ID, lalu titik koma, kita simpan as if radio button ID sama dengan reference ID dot ID it option. Lalu sini if
Evaluate action itu not dimana ini untuk menambahkan pesan jika pilihan makan di tempat dipilih. Makan di tempat. Lalu else if. Oke. Else if radio button ID sama dengan r.id dot take away option. Ke sini tersimpan not bungkus. Lalu tersimpan lagi else diantar. Nah, selanjutnya kita simpan integer selected untuk mendapatkan ID item yang dipilih pada spinner. Selected spinner ID sama dengan integer spinner food dot get selected item lalu titik koma. Cuman ini selanjutnya kita simpan lagi ya selected spinner ID sama dengan 0, maka sebentar mati lampu Pak. Nasi telur harga 10.000. Nah, selanjutnya kita simpan else if nasi goreng dengan harga 15 lalu untuk yang kedua nasi ayam seharga 20.000. Lalu ya check box extra 1 is checked. Check box extra 2
is checked. Not bahan if check box ekstra 1 yes checked, maka not itu pakai sambal. Mereka menambahkan pesan jika checkbox pakai sambal dipilih. Lalu else if check box extra is checked, simpan not tidak pakai sambal. Oke. Selanjutnya untuk kita simpan untuk dua if checked, cuma sini pakai timun, ini tidak pakai timun. Lalu kita simpan di sini ya, toggle pada asterisk that is checked, simpan not masih lebih. Dimana tadi ini akan menampilkan pesan jika toggle button masih lebih dalam keadaan aktif. Dot set text, dan ini untuk menampilkan pesan detail pesanan di text view. Itu not. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat metode yang dijalankan saat tombol order diklik menampilkan pesan touch pesanan terkirim kepada pengguna. Di sini kita simpan public void on click on the button view. Kita buat string text sama dengan pesanan terkirim. Kemarin ini teks pesan akan ditampilkan, lalu and duration sama dengan toast length yang kita tambahkan terus show koma.
Nah, selanjutnya di sini kita coba running atau jalankan codingan untuk tugas 2 ini. Nah, pertama-tama di sini kita nyalakan dulu untuk wireless-nya. Lalu di handphone hubungkan proyeksi layar. Nah, kemudian untuk tampilan handphone saya coba running di USB dengan handphone Oppo CPH 2015. Ini Gradable Training. Kita tunggu untuk beberapa saat. Kita tunggu untuk beberapa saat. Nah, ini dia variable finish and menit. Kita tunggu. Nah, ini dia untuk tampilan di handphone. Kita coba masukkan nama. Di sini saya masukkan nama Nurul. Lalu di sini saya bisa pilih untuk pengantaran atau makan di tempat. Terus sini saya coba pilih makan di tempat dengan pilihan makanan itu nasi ayam itu dan pakai sambal dan tambah nasi. Nah, lalu di sini kita coba lihat info, beritahu pesanan, nama pesanan Nurul, makan di tempat, nasi ayam, pakai sambal. Kita pesan sekarang dan pesanan terkirim. Mungkin itu saja untuk tugas video 2 dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.